Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya di pembelajaran jarak jauh atau BJJ. Kali ini saya akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan materi transformasi geometri. Tapi di sini yang akan saya bahas nanti hanya dua ya, yaitu soal-soal yang berkaitan dengan translasi dan refleksi. Ini adalah bagian pertama untuk pembahasan soal-soal transformasi geometri. Baik, soal yang pertama, titik A 3,5 digeser oleh 4 min 3. Bayangan A adalah, jadi yang ditanyakan adalah bayangan dari A ketika digeser 4, min 3. Nah, penjelasannya, jika suatu titik ya, misalkan P ya, Y, X, Y ya, ditranslasikan oleh AB, maka bayangannya menjadi X ditambah A, Y ditambah dengan B. Nah, pada soal yang tadi, karena titiknya adalah 3,5 ya, titiknya 3,5, kemudian ditranslasikan oleh 4 negatif 3, maka nanti tinggal ditambahkan nih, yang X ditambahkan dengan 4, berarti 3 tambah 4, kemudian yang Y nya yaitu 5 ditambah dengan negatif 3. Nah, kalau ditambahkan berarti 3 tambah 4, 7, 5 ditambah negatif 3 sama dengan 2. Jadi jawabannya adalah 7,2. Ya, paham ya? Ini masih mudah ya. Kemudian soal yang kedua, titik P A, B ditranslasikan oleh 8 min 7 ke titik P aksen 6,2. Yang ditanyakan adalah koordinat titik P. Jadi kalau ini yang diketahui adalah koordinat bayangannya, yaitu 6,2. Jadi koordinat bayangan dari P. Sedangkan titik P nya sendiri kita belum tahu nih ya, titik P nya itu adalah A, B. Yang ditanyakan adalah koordinat titik P nya. Nah, seperti pada soal yang pertama, untuk soal translasi, jika ada titik P dengan koordinat X, Y digeser atau ditranslasikan oleh AB, maka bayangannya menjadi X tambah A, Y tambah B. Nah, kita tinggal balik aja ya. Kalau ada soal-soal seperti ini, kita tinggal balik. Dibalik aja nih, urut aja. Jadi karena P aksennya itu sudah diketahui, yaitu 6,2. Sedangkan untuk mencari P aksen sendiri, kalau misalkan P nya adalah A, B, maka P aksennya berarti A ditambah 8, kemudian B ditambah min 7. Nah, sedangkan P aksennya sendiri sudah tahu kan, 6,2. Artinya apa? Artinya nilai ini ya, nilai A, A ditambah 8 nilainya sama dengan 6. Jadi nilai A ditambah 8 itu nilainya sama dengan 6. Sehingga nanti untuk mencari A nya berarti 6, 8 nya pindah ke sebelah kanan menjadi negatif, berarti 6 dikurang 8, berarti A nya sama dengan negatif 2. Nah, sama nih nanti. Berarti nanti untuk nilai B dikurang negatif 7, itu nilainya sama dengan 2. Nah, berarti nanti untuk mencari B, tinggal kita pindahkan aja nih. Ya, 7-nya ke ruas kanan jadi plus, sehingga nanti hasilnya B-nya adalah 9. Semoga paham ya. Jadi kalau ada soal seperti ini, titik asalnya, koordinat titik asalnya belum diketahui, sedangkan yang diketahui adalah koordinat bayangannya. Setelah ditranslasikan, maka kalian balik aja nih prosesnya.
Ya, tinggal di hitung mundur. Kemudian lanjut ke soal yang ketiga. Hasil pencerminan titik A min 3,4 terhadap sumbu X adalah, nah ini adalah soal pencerminan ya. Soal pencerminan yang ditanyakan adalah pencerminan terhadap titik min 3,4 terhadap sumbu X. Nah, pada proses atau pada penyelesaiannya untuk masalah pencerminan terhadap sumbu X ya, jika ada titik A dengan koordinat A, B dicerminkan terhadap sumbu X, simbolnya M ya. Sebelumnya saya menggunakan simbol R, sekarang saya ubah menjadi M ya, biar nanti tidak sama dengan rotasi ya. Rotasi juga R ya. Di sini M X itu artinya pencerminan terhadap sumbu X, dimana titik A aksennya atau titik bayangannya, koordinatnya itu menjadi A, min B. Jadi nilai Y-nya yang semula positif itu menjadi negatif. Nah, berarti pada soal yang tadi, kalau titiknya negatif 3,4, berarti yang X-nya tetap ya. Yang ini tetap ya, nggak berubah. Nggak berubah ya. Nah, berarti tetap negatif 3. Yang berubah yang mana? Dari semula B menjadi negatif B. Berarti yang semula 4 menjadi negatif 4. Udah ketahuan nih. Jawabannya adalah negatif 3, negatif 4. Ya, mudah ya. Sekarang soal yang keempat. Titik A negatif 3,1 dicerminkan berturut-turut terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang ditanyakan adalah bayangan titik A adalah yang A itu 3,-1, C-nya min 3,-1, B-nya 3,1, D-nya min 1,3. Artinya titik A ini mengalami 2 kali pencerminan. Yang pertama itu terhadap sumbu X ya, terhadap sumbu X. Kemudian yang kedua itu terhadap sumbu Y. Jadi nanti mengalami 2 pencerminan. Nah, sama nanti caranya ya untuk penyelesaiannya. Berarti nanti kita cerminkan terhadap sumbu X-nya dulu ya. Nah, berarti nanti untuk pencerminan terhadap sumbu X berarti menghasilkan A aksen, yaitu yang berubah adalah tanda B-nya atau pada sumbu Y, yaitu menjadi min. Sedangkan pada pencerminan terhadap sumbu jadi nanti yang kita selesaikan yang terhadap sumbu X-nya ya, yang semula min 3,1 kalau dicerminkan menjadi min 3, min 1. Nah, dilanjutkan nih dari sini nih ya, yang kita pakai yang ini nih, A aksennya dicerminkan terhadap sumbu Y. Nah, kalau dicerminkan terhadap sumbu Y, kita lihat yang berubah itu adalah nilai A-nya. Di sini dari A menjadi negatif A. Sedangkan nilai B-nya itu tidak berubah. Ini tetap B ya, yang ini juga tetap B. Nah, berarti dari sini ya, dari sini ya, aksen min 3, min 1 karena dicerminkan terhadap sumbu Y menjadi A double aksen. Nah, A-nya itu menjadi negatif. Ya, berarti dari negatif 3 menjadi min negatif 3. Nah, yang B-nya tetap nih, nggak berubah. Yang 1 di sini juga min 1. Nah, karena di sini negatif ketemu negatif, nanti menjadi positif. Sehingga nanti titik A double aksennya atau setelah mengalami pencerminan 2 kali itu menjadi 3, negatif 1. Nah, ini adalah jawabannya. Ya. Baik ya, semoga paham ya. Jadi kalau mengalami pencerminan 2 kali ya, berarti nanti yang dipakai untuk pencerminan yang kedua itu adalah titik bayangan atau koordinat titik hasil dari
pencerminan pada yang pertama, bukan yang dipakai itu bukan yang titik awalnya ini ya, untuk pencerminan yang kedua. Baik, lanjut ke soal yang nomor 5. Titik 8,4 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3 adalah, nah yang A min 8,4, kemudian yang B min 5,4, C nya min 4,4, yang D min 2,4. Ditanyakan terhadap pencerminan terhadap garis X sama dengan 3. Nah, jika ada suatu titik ya, misalkan titik A dengan koordinat A, B dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, maka nanti hasil pencerminannya itu adalah, atau A aksennya itu adalah 2 kali H ya, dikurang dengan A, B. Jadi yang tetap itu adalah B-nya. Jadi kalau dicerminkan terhadap X sama dengan ya, berarti yang tetap adalah nilai B-nya atau nilai Y-nya. Sedangkan yang berubah itu adalah nilai X-nya, yaitu 2H dikurang A. Nah, karena titiknya tadi adalah 8,4 dicerminkan terhadap garis X sama dengan 3, berarti nanti 2 kali hanya kan 3 deh. Ini hanya ya. Ini adalah H. Berarti 2 kali 3 dikurang 8. Ini A-nya. A-nya 8. Sedangkan 4-nya tidak berubah nih, 4-nya. Ini 4-nya tidak berubah. Sehingga nanti 2 kali 3 hasilnya adalah 6 dikurang 8, 4. 6 kurang 8 hasilnya adalah negatif 2,4. Ini adalah hasil dari pencerminan terhadap garis X sama dengan 3 ya, semoga paham ya. Kemudian yang ke-6, soal yang ke-6, bayangan dari titik 3,4 hasil refleksi terhadap garis Y sama dengan 1 adalah, jadi sekarang titik yang dicerminkan atau direfleksikan terhadap garis Y sama dengan, kalau tadi terhadap garis X sama dengan, kalau sekarang garis Y sama dengan 1. Nah, jawabannya 1,5, 1,6, 3,5, 3,6. Kita lihat sekarang penyelesaiannya. Jika ada suatu titik dicerminkan terhadap garis Y sama dengan K ya, maka nanti bayangannya, misalkan titiknya itu koordinatnya adalah A, B, maka nanti bayangannya, hasil pencerminannya terhadap garis Y sama dengan K itu adalah, nah nilai X-nya tetap ya, tetap A ya. Yang berubah apa? Yang berubah adalah nilai Y-nya, yaitu menjadi 2K dikali dikurang dengan B ya. Nah, pada soal yang tadi karena titiknya adalah 3,4 dicerminkan terhadap terhadap garis Y sama dengan 1, berarti 3-nya ini tetap nih, tidak berubah. Pada koordinat X-nya tidak berubah, tetap 3. Nah, yang berubah terhadap koordinat Y-nya. Ini kan min 4. Nah, berarti nanti 2 dikali 1 ya. 2 dikali 1. Satunya dari mana? Dari sini nih. Nah, karena apa? Karena kan rumusnya nih ya, 2K. 2 kali K ya. Berarti 2 kali 1. K-nya 1. Kemudian dikurang negatif 4 nih. Negatif 4. Sehingga nanti 2 dikali 1, 2. Ini negatif ketemu negatif jadi plus ya. Sehingga nanti koordinatnya menjadi 3,6. Atau bayangan akhirnya menjadi 3,6. Paham ya? Baik, demikian pembahasan dari saya. Ada sekitar 6 soal. Jika ada yang kalian belum paham, silahkan kalian ulangin lagi, kalian putar lagi video saya sampai kalian paham. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video saya untuk pembahasan soal transformasi geometri yang
bagian kedua.